Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, gue tunggu arahan ya, kabarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah pemirsa, tidak terasa kita tinggal beberapa hari menyambut Lebaran, ada yang mungkin 5 hari atau yang 4 hari, insya Allah kita 4 hari lagi kita berlebaran. Banyak sekali kita melihat, bahkan di berita-berita sudah banyak orang yang mudik dan juga orang yang berbelanja untuk menyambut Lebaran. Lantas pertanyaannya, apakah kita layak ketika kita berbelanja terlalu berlebihan? Nah inilah yang akan kita angkat pada tema kesempatan hari ini, yaitu belanja berlebihan menyambut Lebaran. Alhamdulillah pemirsa, guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Kiai Haji Abdul Mu'ti dan Kiai Haji Syarif Mat Naji. Dan pemirsa, kita alhamdulillah bersiaran langsung dari Masjid As-Siddiq Jalan Kartika Jaya Cikias Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dan pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa Allah berikan kita istiqamah dalam melakukan taat hingga akhir hayat. Jemaah sekalian berbahagia, benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan tadi, bahwa dalam hitungan jari kita akan sampai kepada penghujung dari bulan Ramadan. Dan saat ini saudara-saudara kita sudah banyak yang sedang dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Kita doakan semoga semuanya dalam penjagaan Allah, diberikan keselamatan, dan semua yang mereka lakukan bernilai ibadah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memperlakukan secara khusus? Menjelang Lebaran
biasanya pengeluaran itu lebih besar dari hari biasanya. Buat para suami, para orang tua mungkin akan ekstra berpikir karena akan mengeluarkan banyak uang untuk menyongsong dari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana Islam menyikapinya? Maka sesuatu yang berlebihan itu tidak serta-merta menjadi sesuatu yang dilarang. Ayat yang tadi dibaca wala tubadzir tabdzira oleh qori muda kita adalah sebuah larangan untuk berlaku boros. Tetapi Imam Syafi'i, beliau memberikan sebuah penjelasan. Wala tabdzira fi amalil khairi. Tidak ada kata boros, tidak ada kata berlebihan bila untuk melakukan kebaikan. Apa yang dimaksud? Bahwa bila menjelang Ramadan kemudian banyak orang yang menyiapkan makanan, mengeluarkan banyak harta, niatnya adalah untuk memanjakan, menghormati tamu yang datang ke rumah, maka itu adalah amalan kebaikan. Itu adalah sesuatu yang disebut sebagai bentuk rasa syukur. Dan kalau orang-orang yang menghadapi Hari Raya Idul Fitri, memang buat anak-anak kecil terkhusus, mereka berharap betul datang ke rumah-rumah yang orang tua atau yang memiliki rumah itu adalah orang-orang yang dermawan. Saya ingat betul di waktu kecil dulu kalau diajak orang tua lebaran, kita nandain, ini rumah orang yang dermawan, ini rumah orang yang suka ngasih hadiah. Kalau rumah orang yang pelit, biasanya kita rada males-malesan. Anak kecil aja udah tahu, kalau ketemu sama orang pelit rada males. Kenapa jamaah sekalian berbahagia? Karena ini efek dari pelajaran di bulan Ramadan. Ketika engkau telah melakukan kesalehan secara vertikal, maka tugas selanjutnya apakah kau mampu melakukan kesalehan secara horizontal atau kesalehan sosial. Saya khawatir dengan dalil karena nggak boleh berlebihan, nanti orang lebaran jadi main pelit-pelitan. Karena kalau buat menghormati tamu, kita akan melihat bagaimana Al-Quran menceritakan. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu kedatangan malaikat yang bertamu menyerupai manusia, apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Beliau nggak punya makanan pada saat itu, tapi beliau keluar mencari makanan demi untuk menghormati tamu. Sesuatu yang dia tidak mampu diusahakan demi untuk melakukan ketaatan. Jadi bila pemirsa menjelang lebaran mengerahkan kemampuan dan mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya demi untuk melakukan ketaatan, berbagi kepada kaum muslimin dan muslimat, membahagiakan anak-anak kecil yang mereka akan datang ke rumah kita. Setiap kali datang lebaran ke rumah kita per anak 100.000, 200.000. Itu insya Allah nilai pelajarannya lebih dahsyat. Kenapa? Anak itu akan berkata, saya kelak menjadi orang tua ingin seperti orang itu. Tapi kalau alasannya berlindung kepada dalil, oh kan gak boleh berlebihan. Kata Al-Quran surat Al-Furqan, ciri-ciri dari ibadur rahman adalah mereka walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dia ngumpet di balik dalil itu. Kan ciri-ciri hamba yang maha rahman adalah mereka yang apabila menginfakkan, membelanjakan hartanya, lam yusrifu wa lam yakturu, dia enggak boleh berlebihan dan dia juga enggak boleh pelit. Maka menjadi bagian tengah-tengahnya itu yang paling bagus. Dia lupa untuk membuka tafsirnya. Dia lupa untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama. Tidak ada kata berlebihan bila engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah. Jemaah, maka di zaman Rasulullah kita diingatkan sosok seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau mengeluarkan hartanya semuanya untuk perjuangan di jalan Allah.
Nabi tidak menegurnya. Nabi justru menerimanya. Itu berlebihan Ustadz? Enggak. Nabi meninggalkan itu menurut para ulama karena Nabi melihat itu bagian yang biasa buat Abu Bakar As-Siddiq. Maka jemaah, besok di hari raya Idul Fitri, bila engkau punya kemampuan untuk memanjakan, menghormati tamumu, menyiapkan minuman segar, makanan-makanan yang enak, kemudian menyiapkan makan secara khusus. Saya diajarkan betul oleh guru-guru saya waktu saya belajar di pesantren di Jawa, di Jogja. Mereka tidak membiarkan tamunya untuk pulang meninggalkan tempat, kecuali mereka berharap ada makanannya, nasinya, dan lauknya yang dinikmati oleh tamu. Karena perintah dari Allah untuk kita bersedekah di jalannya, perintah dari baginda Rasulullah untuk kita menghormati tamu kita. Jadi bila ditanya bagaimana Ustadz dengan mereka yang berlebihan dalam berbelanja menjelang hari raya Idul Fitri, kita tanya dulu, untuk apa berlebihannya dalam belanja itu? Bila untuk hanya memanjakan dirinya saja, memuaskan dirinya, tidak terfikir untuk membahagiakan orang lain, maka boleh jadi itu disebut sebagai berlebihan. Dan itu tidak baik, bahkan tidak diperkenankan oleh Al-Quran. Tetapi bila mereka mengalokasikan dananya, ini nih uang untuk hari raya Idul Fitri, nanti buat hadiah siapa saja yang datang berlebaran. Bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang yang tidak mampu. Siapapun yang datang ke rumahnya akan dia berikan hartanya atau dia berikan hadiah. Wah, itu yang seharusnya terjadi pada kaum muslimin dan muslimat. Karena mereka orang-orang dermawan adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada sebuah ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Kita buka tafsirnya. Ini perihal bagaimana membuat malaikat Jibril tanda kutip sampai kagum sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena dia bersedekah di jalan Allah, bukan hanya dengan hartanya, tapi saat dia menggantikan tempat tidur baginda Rasulullah yang saat itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy, dia infakkan jiwa dan raganya demi perjuangan di jalan Allah. Jadi tidak ada kata berlebihan bila engkau ingin melakukan itu karena ketaatan kepada Dia yang Maha Rahman. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Kiai Syarif Mat Najih. Betapa indahnya ketika kita mendapatkan seorang raja atau pemimpin yang berlebih-lebihan mensejahterakan anggotanya atau bahkan mensejahterakan karyawannya. Alangkah indahnya ketika kita mendapatkan pemimpin seperti itu. Alangkah indahnya ketika mendapatkan raja seperti itu. Kita mendapatkan paradigma yang baru setelah tadi penjelasan dari Kiai Syarif Mat Najih. Ternyata berlebihan tidak selalu yang negatif. Berlebihan ketika kita memberikan untuk kebaikan, itu insya Allah akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu perintah agama. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita memberikan atau mengatur keuangan kita ketika kita membelanjakan baik untuk diri sendiri dan juga untuk diri yang lain? Insya Allah Kiai Abdul Mu'ti akan menjelaskan kepada kita di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.